Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufarati wa qalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu sholihin, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Saiful Bahri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Lanjutan, tak lupa kepada teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam keadaan sehat hingga saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan moral. Nah, sebelumnya pasti banyak kita ketahui bagaimana pendidikan itu dan bagaimana pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan itu tentu sangat penting, apalagi bagi berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan, mustahil untuk kita melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sebuah negara dikatakan maju apabila pendidikannya juga maju. Terlebih dalam mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam untuk menyejahterakan warganya. Untuk itu, saking pentingnya pendidikan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Namun, membekali generasi penerus bangsa tidak cukup hanya dengan ilmu pengetahuan saja. Yang paling penting, ilmu pendidikan moral. Karena pendidikan moral di sini akan membentuk generasi penerus bangsa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, jujur, adil, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, dan lain sebagainya. Untuk itu, tidak ada ruginya dalam mempelajari kita sebagai generasi pemuda, tidak ada ruginya dalam mempelajari pengetahuan moral. Teman-teman yang saya cintai, kita tentu banyak menyadari keterpurukan suatu bangsa. Nah, keterpurukan suatu bangsa itu sendiri disebabkan oleh lingkungan sekitar, contohnya rusaknya moral warganya. Nah, rusaknya moral warganya tersebut bisa jadi dikarenakan oleh diri sendiri, seperti contoh kurangnya bisa mengontrol diri, kurangnya beriman, bertakwa, atau kadang etika pun bisa rusak karena terlenanya dengan hiburan-hiburan yang kurang berpendidikan. Teman-teman yang saya cintai, kita juga sangat sebagai calon orang tua serta pendidik harusnya sangat memperhatikan bagaimana pendidikan moral di lingkungan kita. Faktanya, banyak warung-warung internet besar yang banyak dikunjungi oleh pelajar dan mahasiswa. Sedangkan pelajar itu tidak hanya mahasiswa, ada dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Mereka datang dan mengunjungi itu tidak hanya untuk hal-hal yang positif saja, tetapi banyak negatifnya seperti pornografi. Oleh karena itu, tentunya fakta ini sangat meresahkan terutama bagi orang tua dan guru. Untuk itu, maka dari itu kita perlu pendidikan moral agar tidak terjadi fakta-fakta berikutnya. Karena dikhawatirkan fakta tentang kejujuran, fakta tentang etika kejujuran ini seperti halnya korupsi, penyuapan, hilangnya suplementasi hukum itu akan terulang-ulang seperti yang sudah tidak asing lagi di negara kita. Oleh karena itu, mari kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya meningkatkan pendidikan moral, karena jika itu terlaksanakan akan menjadi pribadi yang jujur, berakhlak
akhlakul karimah, baik, beriman, dan bertakwa. Demikian pidato singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.